Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。 Selamat pagi teman-teman, Shalom. Kembali lagi bersama kita di ibadah sekolah minggu bersama saya Gano dan saya Fatana. Dan sebelum kita ibadah, kita harus berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai kami di sepanjang hari. Dan Tuhan, kami akan ibadah. Berkati ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujian pertama kita, Laskar Iblis dihancurkan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Laskar iblis dihancurkan, Panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bahwa kita dan kecapi, beritakan Injilnya.
indah ulangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tinggi langit, lebih tinggi kasih Tuhanku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Tuhanku. Indah-indah langit, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mempersembahkan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan bersama Kak Rati. Sebelumnya kita menyanyikan pujian Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah pimpin kami di dalam kami memuji membesarkan nama Tuhan. Sebentar kami mau
mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus juga berbicara kepada kami Tuhan, sehingga Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan, iman kami boleh semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan, kasih kami kepada Tuhan boleh semakin bertambah-tambah, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, bersyukur kalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semuanya boleh diberi kesehatan sama Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Adik-adik, pada pagi hari ini saya akan bercerita tentang seorang bapak, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya yang diselamatkan oleh Tuhan. Kira-kira siapa ya adik-adik? Tahu nggak? Betul sekali. Ya, dia adalah Bapak Nuh. Adik-adik, kalau kita mengingat Bapak Nuh, apa yang ada di pikiran kita coba? Bahtera yang sangat besar, kapal yang sangat besar, tentunya itu yang ada di ingatan kita ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang saya mau bercerita tentang Bapak Nuh yang tinggal di suatu tempat di mana orang-orangnya di situ adalah orang-orang yang suka berbuat dosa, orang-orang yang jahat-jahat yang tinggal di tempat di mana Bapak Nuh tinggal, adik-adik ya. Nah, lalu satu hari Tuhan bilang sama Bapak Nuh ya di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 adik-adik. Nah, kita baca ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi, dikatakan oleh Tuhan ya. Adik-adik, aku akan menghukum bangsa ini ya, karena mereka semua suka berbuat jahat, berbuat dosa adik-adik. Tetapi dikatakan oleh Tuhan, kamu dan keluargamu akan aku selamatkan ya adik-adik. Tapi Bapak Nuh itu harus membuat satu bahtera yang sangat-sangat besar adik-adik. Ya, diceritakan kalau kalian baca di dalam Kejadian pasal 6 ini, dikatakan Bapak Nuh disuruh membuat bahtera yang sangat-sangat besar. Ya, dikatakan panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta adik-adik. Nah, kalau kita lihat di kamus Alkitab, di belakang tuh kalau 1 hasta itu 45 cm. Jadi kalau 300 hasta itu kalau kita kalikan dengan 45 cm itu dijadikan ke meter adik-adik ya. Jadi panjangnya bahtera Nuh itu 135 meter. Terus lebarnya berapa kalau 50 hasta? Lebarnya itu 22,5 meter. Wah, besar sekali, panjang sekali. Terus tingginya berapa adik-adik? Kalau rumah kita tingginya paling 3 meter ya. Tetapi ini bahteranya Nabi Nuh ini, Bapak Nuh ini dikatakan tingginya 30 hasta. Kalau 30 hasta itu kalau kita jadikan meter 13,5 meter. Wah, berapa kali lipat dari rumah kita adik-adik? Mungkin 5 kali, 4 kali setengah dari rumah kita ya tingginya. Nah adik-adik, lalu pada waktu mendapat perintah begitu, tentunya Bapak Nuh di dalam hatinya bilang begini, dalam hatinya ngomong begini ya, aku kan tinggalnya di daratan yang jauh dari lautan ya. Kok disuruh bikin bahtera, kok disuruh bikin perahu yang sangat-sangat besar ya adik-adik ya. Tapi Bapak Nuh bilang lagi dalam hatinya, ini kan Tuhan yang suruh, saya mau taat sama Tuhan, saya mau dengar-dengaran sama Tuhan ya. Apa yang Tuhan suruh akan saya lakukan ya. Bapak Nuh bilang begitu ya. Nah setelah itu adik-adik, apa yang dilakukan oleh Bapak Nuh? Keesokan harinya Bapak Nuh mempersiapkan bahan-bahan
yang akan dia gunakan untuk membuat bahtera itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, saat Bapak Nuh membuat bahtera, apa yang terjadi, adik-adik? Benar aja, Bapak Nuh diketawain, adik-adik. Bapak Nuh diejek, Bapak Nuh diolok-olok sama tetangga-tetangganya. Ya, lalu tetangga-tetangganya bilang begini, Nuh, ngapain kamu bikin kapal yang sangat besar di daratan yang jauh daripada lautan? Di sini nggak ada air. Kamu bikin bahtera, bikin kapal yang sangat-sangat besar buat apa? Lalu, kamu buang-buang waktu, kamu buang-buang uang saja. Ya, tapi adik-adik, apa yang dilakukan oleh Bapak Nuh? Bapak Nuh tidak berdiam. Bapak Nuh terus melakukan setiap hari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia membuat kapal yang sangat besar itu, membuat bahtera setiap hari, dia lakukan setiap hari, dia lakukan dengan setia. Sampai akhirnya tiba waktunya perahu itu selesai, adik-adik. Bahtera itu jadi, ya. Dan Tuhan pesan sama Bapak Nuh, Nuh, bawa binatang-binatang semuanya satu pasang masuk ke dalam bahtera itu beserta kamu, istri, 3 orang anakmu dan 3 orang menantumu, adik-adik ya. Nah, tentunya adik-adik juga ingat kan lagunya? Ada lagunya ya, adik-adik. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Dan selanjutnya adik-adik, tentunya adik-adik udah hafal lagunya ya, adik-adik ya. Nah, kemudian Bapak Nuh ini masuk beserta istri, 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya beserta binatang-binatang sepasang. Nah, adik-adik, setelah Bapak Nuh masuk dan semua binatang-binatang masuk ke situ, tiba-tiba pintu bahtera tertutup. Pintu nggak bisa terbuka lagi. Nah, apa yang terjadi, adik-adik? Ketika pintu itu sudah tertutup, turun hujan yang sangat-sangat lebat sekali. Hujannya bukan sebentar, bukan sehari 2 hari, seminggu. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hujan itu turun selama 40 hari, 40 malam. Adik-adik bayangkan, lama banget, lama sekali adik-adik ya. Nah, waktu itu juga tentunya adik-adik ingat, di kota kita, di Kerawang juga pernah turun hujan beberapa hari. Mungkin 1 hari 1 malam, ada yang di tempat tinggalnya hujan 2 hari, adik-adik. Nah, setelah hujan baru sehari 2 hari saja sudah banjir. Banyak tanggul-tanggul yang bobol. Ya, adik-adik. Sehingga membuat tempat tinggal kita banjir. Nah, itu baru sehari 2 hari, adik-adik. Bayangkan kalau sampai hujan 40 hari, 40 malam, adik-adik. Nah, pada waktu hujan 40 hari, 40 malam tuh airnya semakin tinggi, mungkin sampai ke atas gunung. Nah, kalau air sampai ke atas gunung tinggi banget, pastinya orang-orang yang ada di situ mati semua, adik-adik. Ya, orang-orang mati semuanya. Tinggal bahtera Nuh yang terombang-ambing di atas air, adik-adik. Nah, udah gitu, akhirnya bahtera Nuh itu kandas di atas pegunungan yang namanya pegunungan Ararat, adik-adik. Nah, adik-adik, lalu sesudah kandas di atas gunung, semua orang sudah pada mati, ya. Lalu kita ingat akan ada keluarganya. Lalu hujannya berhenti. Begitu hujannya berhenti, hujan itu, air itu semakin hari semakin surutnya lama, adik-adik. Dikatakan 150 hari, lalu air itu semakin surut hilang ya, semakin habis ya, adik-adik ya. Lalu Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Mereka mendirikan mezbah untuk ucapan syukur. Mezbah itu seperti apa? Mezbah itu seperti tugu, dibuat untuk apa, adik-adik? Untuk mempersembahkan korban bakaran, tanda ucapan syukur kepada Tuhan.
karena kebaikan Tuhan yang luar biasa, adik-adik, karena pertolongan Tuhan kepada Nuh dan keluarganya. Lalu setelah itu adik-adik, ada juga di langit seperti busur, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, itu apa? Pelangi, adik-adik. Nah, Tuhan memberikan tanda perjanjian berupa pelangi. Tuhan berjanji bahwa tidak akan menghukum manusia yang jahat itu lagi dengan air bah. Nah, adik-adik, kita melihat di sini Bapak Nuh taat kepada Tuhan. Walaupun diejek, walaupun diolok-olok sama orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan suruh. Dia taat dan dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar seperti Bapak Nuh yang taat dan mau percaya sama Tuhan. Meskipun semua orang tinggalkan kita, tetapi kalau Tuhan bilang kita tidak boleh berbohong, ya kita tidak boleh berbohong. Kalau Tuhan bilang kita tidak boleh menyontek di sekolah, kita tidak boleh menyontek. Kalau Tuhan bilang kita harus hormat sama orang tua, kita harus hormat, harus sayang sama mama papa, dengar-dengaran apa yang diperintahkan oleh mama papa kita, adik-adik. Nah, adik-adik harus taat ya. Nah, dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita, adik-adik. Semuanya baik, tidak ada yang jahat. Ya, Tuhan mau anak-anaknya yang percaya sama Dia dan hidupnya berkenan kepada Tuhan, hidupnya diselamatkan. Tuhan kita luar biasa ya adik-adik, sangat sayang, peduli sama kita. Nah, mari mulai saat ini kita menjadi anak yang taat, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran sama Tuhan, dan anak yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Mau adik-adik? Amin. Yalah, kita boleh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan ya adik-adik. Amin buat firman Tuhan, kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Roh Kudus berbicara kepada kami, sehingga melalui firman Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan, yang dengar-dengaran akan Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya ini. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, kasih setia Tuhan menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Menjauhkan dari sakit penyakit, menjauhkan dari mara bahaya dan tangan-tangan yang jahat. Terima kasih Tuhan, memberkati orang tua mereka masing-masing. Biarlah dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh Tuhan selalu dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.